Investasi batubara yang digadang-gadangkan oleh Ustaz Yusuf Mansur ternyata banyak memakan korban. Dan korban dari Yusuf Mansur itu pun beragam, mulai dari marbot masjid, lawyer, hingga sesama ustaz ikut tertipu investasi pendakwah kondang tersebut. Akhirnya kini Yusuf Mansur kembali disorot dan jadi perbincangan hangat publik. Ayah Wirda Mansur ini kembali bermasalah terkait investasi yang ia buat. Terbaru, rumah Yusuf Mansur digeruduk oleh puluhan orang yang menuntut ganti rugi terkait investasi batubara Yusuf Mansur, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Puluhan orang itu mengaku merasa ditipu oleh Yusuf Mansur terkait kasus investasi batubara yang melibatkan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Para investor itu terdiri dari 250 jemaah dan pengurus masjid. Pendamping para korban, Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Heri Jusuf mengungkapkan ratusan jemaah masjid dan pengurus masjid mengeluarkan uang untuk investasi dengan nominal yang berbeda. Heri menyebut, jika korban investasi Yusuf Mansur itu dari berbagai kalangan. Bahkan, Heri menyebut korban Yusuf Mansur ada seorang marbot masjid yang juga ikut investasi batubara tersebut. Besarannya, investasi, nggak sama. Kalau marbot masjid, itu ya paling nilainya, investasi, jutaan rupiah, kata Heri Jusuf dikutip Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Heri menambahkan, ada seorang jemaah masjid berinisial Z yang berprofesi sebagai lawyer, menggelontorkan uang 80 juta rupiah untuk ikut investasi batubara yang ditawarkan Yusuf Mansur. Tapi kalau seperti Pak Z, seorang lawyer, ia mengeluarkan uang 80 juta rupiah, investasi, beber Heri. Tak hanya itu, Heri mengungkapkan bahwa ada salah satu investor yang sampai menjual rumahnya hanya untuk ikut investasi tersebut. Orang tersebut adalah ustaz berinisial K, yang menjual rumah seharga 700 juta rupiah. Terus yang 500 juta rupiah diinvestasikan ke batubara, sementara sisa 200 juta rupiah digunakan oleh NK untuk mengontrak, terang Heri. Bahkan hingga kini, dikatakan Heri, NK masih mengontrak dan berpindah-pindah karena uang 500 juta rupiah yang diinvestasikan tak kunjung menghasilkan hingga saat ini. Heri juga menyebut, jika ratusan orang itu telah menggelontorkan uang investasi sejak tahun 2009 sampai tahun 2010. Akan tetapi, uang yang telah diinvestasikan korban itu tidak kembali, dengan kata lain investor tidak mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Investasi mulai 2009 akhir sampai 2010 awal, durasi investasi. Nah, sampai sekarang ini, enggak ada yang dikembalikan, papar Heri. Itu sudah 12 tahun, sejak tahun 2010 sampai tahun 2022, sambungnya. Dikatakan Heri, ratusan korban ini seharusnya mendapatkan keuntungan setiap bulan dari investasi tersebut. Pasalnya, keuntungan didapat per bulan karena perusahaan batubara itu mengirimkan kapal berisi batu bara setiap bulannya. Bukan per tahun, tapi per bulan. Jadi per bulan ada proposal baru, begitu, ucapnya. Besaran keuntungan yang seharusnya diterima tergantung dari nilai investasi para investor tersebut. Banyak keuntungannya, yang dijanjikan Yusuf Mansur kepada para investornya, di atas 20%, tuturnya. Total nilai investasi yang telah diberikan oleh ratusan jemaah dan pengurus masjid itu mencapai 46 miliar rupiah. Dari 250 orang, investor, uang yang terkumpul waktu itu 46 miliar rupiah, ujarnya. Saat melakukan aksi protes, puluhan orang itu hanya bertemu pengacara Yusuf Mansur. Lantaran, Yusuf Mansur disebut sedang tidak ada di rumah. Terkait puluhan orang yang mendatangi rumah Yusuf Mansur itu dibenarkan oleh Kapolsek Cipondoh Kompol Ubaidillah, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Rumah ayah Wirda Mansur itu didatangi puluhan orang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, aksi protes puluhan orang itu tidak berlangsung lama, Ubaidillah menyebut hanya berlangsung sekitar 10 menit. Saat mendatangi rumah Yusuf Mansur, puluhan orang itu hanya menyampaikan aspirasi dan dalam situasi kondusif.
Situasi kondusif, tidak ada anarkis, enggak ada. Hanya menyampaikan aspirasi saja, kata Ubaidillah dikutip dari kompas.com, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Saat kejadian itu, puluhan orang tidak bertemu langsung dengan Ustaz Yusuf Mansur. Para warga itu hanya bertemu dengan pengacara Yusuf Mansur, lantaran Yusuf Mansur sedang tidak ada di rumah. Belum, Ustaz YM kalau nggak salah ada di luar kota, ketemu pengacaranya YM, terus nggak lama membubarkan diri, ujar Ubaidillah. Ubaidillah mengatakan pihaknya hanya memastikan wilayah tersebut aman meski aksi protes dilakukan oleh para warga. Intinya untuk wilayah aman sudah kita dampingi supaya tidak ada masalah yang mengarah ke lain. Kalau menyangkut masalah hukum silakan di pengadilan, kalau kita di Polsek hanya menjaga wilayah, imbuhnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita